hadiah buat yang bisa menyebutkan judulnya, angkat tangan sekarang. Ah, ini yang paling dekat. Oh, dibaca. Silakan Bapak. Ketika harta mengubah segalanya. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas seperti apa sih harta yang bisa mengubah segalanya. Seperti apa sih yang namanya harta-harta yang berkah atau juga harta-harta yang dilarang oleh syariat. Buat teman-teman juga yang masih di luar dipersilakan masuk. Kalau bisa merapat lebih mendekat lagi supaya bisa masuk lagi semuanya, dipersilakan untuk maju semua. Buat akhwat, nanti pertanyaan berupa ditulis, nanti akan dibacakan. Jadi tidak ada pertanyaan secara langsung, semuanya ditulis begitu Pak panitia ya. Baik, sebentar lagi kita akan mulai. Sambil menunggu Ustadz sholat, silakan maju aja dulu ke depan. Buat ikhwan-ikhwan, kalau bisa, kalau ada pertanyaan yang di luar tema, mohon ditulisnya sekarang. Nanti juga insya Allah akan diperkenankan untuk bertanya secara langsung. Jangan lupa juga untuk mencatat teman-teman, mohon untuk diikat ilmu dengan catatan. Sebentar lagi kita akan mulai, kita luruskan niat. Insya Allah kita akan mulai. Semoga Allah mudahkan untuk kita selalu belajar, dan mudah-mudahan Ustadz Amin Nurbait ke depannya ada jadwal yang rutin di sini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bismillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Damang Ustaz. Ustaz, kita sekarang formatnya ini kayaknya lebih santai aja Ustaz ya. Kita lebih kayak talk show juga, namun tetap berfaedah insya Allah Ustaz ya. Ya, ini kalau jam kritis seperti ini, kajiannya satu arah, bisa jadi yang melek cuman saya sendiri. Bisa jadi teman-teman juga. Makanya di kondisi siang-siang seperti ini biasanya jam istirahat. Iya. Makanya pastikan Anda selalu konsentrasi tapi jangan melebihi dosis ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kita pekan ini banyak sekali asatidz yang datang ke Bandung, kita jadi banyak ngaji di sini alhamdulillah. Jadi sebisa mungkin sekarang ini powernya harus yang paling kuat ini, udah nggak ada lagi sampai besok Ustaz. Jadi sisa-sisa tenaganya kita pakai sekarang. Oke, Ustaz, kita ini akan membahas tentang harta ya yang bisa mengubah segalanya dari dua sisi, baik itu baik atau itu buruk. Nah, sebelum kita mulai Ustaz, sebenarnya kita pengen tahu sih apa sih definisi harta yang berkah dan apa sih harta yang halal. Dan ada nggak sih indikasinya nih ketika orang itu mungkin banyak mendapatkan harta, terus dia banyak memberikan manfaat buat orang lain, tapi di waktu yang bersamaan ternyata dia menghasilkannya itu dari harta yang memang bukan yang halal Ustaz. Jadi apa itu definisi harta berkah dan adakah tanda-tandanya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya saya tertarik untuk breakdown dari judul kita ya. Tadi disebutkan judulnya adalah ketika harta mengubah segalanya. Mengubah di sini bisa bentuknya adalah menjadikan manusia bisa lebih baik atau sebaliknya menjadikan manusia bisa lebih buruk. Kita tahu bahwa setiap yang ada di muka bumi ini yang merupakan ciptaan Allah bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama atau bahkan bisa kita bagi jadi tiga ya. Yang pertama
makhluk yang dia tidak punya potensi buruk sama sekali. Seperti para malaikat. Maka mencacat makhluk seperti ini hukumnya terlarang. Dengan tetap mengakui mereka adalah makhluk yang punya sisi lemah. Seperti misalnya Jibril alaihissalam, beliau adalah malaikat. Kita menyebut keburukan untuk Jibril nggak boleh. Meskipun kita tidak mengatakan dia sebagai Tuhan, dengan tetap mengakui dia sebagai makhluk, artinya tidak punya kekuasaan sebagaimana Allah. Dia bukan maha kuasa, mengetahui segala hal yang gaib, bukan. Tapi makhluk seperti ini tidak punya potensi buruk. Demikian pula para nabi, sehingga tidak boleh mencacat mereka, walaupun mereka tidak maksum 100% dalam paham ahlu sunnah. Karena nabi masih memungkinkan untuk melakukan dosa kecil, sehingga Allah perintahkan mereka untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang kedua, ada makhluk yang hanya berisi potensi buruk, gak ada sisi baiknya. Contohnya setan, iblis dan bala tentaranya. Walaupun bisa jadi dia menggoda manusia melalui langkah-langkah yang cukup panjang. Dan dalam langkah itu bisa jadi ada nuansa kebaikan. Misalnya dimotivasi biar kamu rajin ibadah, biar memperbanyak ketaatan, tapi ternyata diajarkan ibadah yang tidak sesuai syariat. Tapi makhluk seperti ini karena seluruh isi niatnya, keinginannya adalah jahat, maka dia tidak punya potensi baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa iblis adalah innahu lakum aduwwun mubin. Bahwa dia adalah musuh yang paling nyata bagi kalian. Sudah gak bisa ditawar lagi. Kalau musuh manusia masih ada potensi sisi baiknya, sehingga kita masih bisa misalnya mencari sisi kebaikan orang itu apa. Tapi kalau iblis mau dicari sisi kebaikan dari mana? Karena dia adalah aduun mubin, musuh yang paling nyata bagi manusia. Yang ketiga adalah makhluk yang punya dua potensi. Bisa berpotensi baik, bisa berpotensi buruk. Sehingga dia bisa menjadi makhluk yang baik, mengarahkan dirinya menuju surga, dan sebaliknya bisa menjadi makhluk yang menjerumuskan dirinya maupun orang lain menuju neraka. Seperti manusia yang bukan nabi, kemudian semua properti yang ada di sekitar kita. Maka sebagaimana manusia yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada diri manusia fujuraha wa taqwaha, sifat fujur, sifat jahat, wa taqwaha, dan sifat takwa. Sehingga dia punya dua potensi, yang baik dan yang buruk. Demikian pula yang lain. Ada harta yang bisa mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan, kepada takwa, dan sebaliknya ada harta yang bisa menjerumuskan pemiliknya kepada kedurhakaan. Karena itu ketika kita membahas harta bisa mengubah, sasaran kita adalah memahami seperti apa potensi harta yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan dan sebaliknya. Selanjutnya, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan al-khair. Anda tahu apa makna al-khair? Apa makna al-khair? Kebaikan. Contohnya seperti apa Pak ayat yang menyebut harta dengan al-khair? Allah berfirman, Anda bisa sebutkan, ini ada di surat apa ya? Nanti angkat tangan ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-Adiyat ayat berapa? Pas. Ayat 5. 4 atau 5? Ada ayat 4 atau 5 kita? Ada hadiahnya enggak? Ada ya, nanti bisa minta ke panitia ya. Di surat Al-Adiyat Allah menegaskan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia lihubbil khair, terhadap al khair mereka sangat mencintai. Al khair di situ maknanya apa? Harta.
Manusia sangat mencintai harta. Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan al-khair. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu in taraka khairan. Wahai orang yang beriman, apabila salah satu di antara kalian hadara al-maut, kematian datang kepadanya. Maksudnya dia mau mati. Intaraka khairan, kalau dia meninggalkan khairan. Apa makna khairan? Harta. Al-wasiyatu, wajib bagi dia untuk berwasiat. Sebelum turun ayat tentang warisan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang mau mati untuk membuat wasiat terkait hartanya. Hartamu ini mau kau kasihkan ke siapa? Itu sebelum ada syariat tentang masalah warisan. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan khairan, kebaikan. Dan juga beberapa ayat yang lain seperti misalnya kudanya Sulaiman alaihissalam. Pada waktu Sulaiman lupa untuk zikir di waktu sore disebabkan karena bermain dengan kudanya. Lalu beliau mengatakan, Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sesungguhnya aku sangat mencintai hubbal khair, mencintai al khair. Al khair di situ adalah kendaraan yang dimiliki oleh Sulaiman. Hatta ta'an dzikri rabbi, sehingga melupakan aku untuk zikrullah, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari tertutup dengan hijab, artinya sampai maghrib. Dan ini bukti bahwa Allah sangat menghargai harta. Sampai dalam Al-Quran disebut dengan al-khair. Karena harta ini punya potensi yang luar biasa. Manusia yang ingin taat, dia butuh modal harta. Sebagaimana pula ketika manusia berbuat maksiat, dia juga butuh modal harta. Sehingga harta disebut sebagai al-khair karena dia merupakan penopang, salah satu di antara penopang dalam aktivitas hidup manusia. Karena itu dalam Al-Quran di surat An-Nisa Allah Ta'ala melarang bagi orang yang sudah dewasa agar jangan memberikan harta kepada orang yang belum dewasa dalam menggunakan harta 100%. Ini ayat yang berbicara tentang orang yang merawat anak yatim. Ada anak yatim ditinggali warisan harta oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kau kasihkan seluruh harta warisan anak yatim ini kepada orang ini. Karena dia belum bisa dewasa dalam mengatur harta. Ketika dia belum dewasa, kemudian kau kasihkan semuanya, bisa jadi akan dipakai untuk pemborosan tanpa sadar. Sehingga sikap yang tepat gimana? Kasihkan sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha." Janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang bodoh, amwalakum, harta kalian. Maksudnya adalah harta manusia. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan harta itu sebagai qiyam. Qiyam artinya apa? Qiyam, penegak, sebagai penegak kehidupan kalian. Allah sebut harta dengan penegak kehidupan kalian. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, Allah menyebut orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar itu sebagai as-sufaha. As-sufaha itu jamak dari kata safi. Safi artinya orang bodoh yang belum dewasa, belum ngerti bagaimana pemanfaatan harta dengan benar, sehingga dia suka melakukan pemborosan. Praktek seperti itulah yang disebut sebagai tindakan sufaha. Baik. Dan ini semuanya adalah bukti bagaimana penghargaan yang diberikan oleh syariat ini kepada harta, sehingga harta itu kalau bisa dijaga dengan baik, karena harta itu adalah al-khair. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan pemborosan terhadap harta, sehingga kalaupun ada anak yatim yang memiliki harta, jangan langsung dikasihkan semuanya, tapi kasihkan sedikit demi sedikit. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada ungkapan ya, bapak-bapak jika punya uang tolong diamankan,
hindarkan dari jangkauan anak-anak dan ibunya anak-anak. Ini salah atau benar, Pak? Hah? Salah? Terjadi perbedaan pendapat ya antara atas dan bawah. Nah. Jadi Anda diperintahkan untuk menjaga harta, sehingga ketika ada orang yang belum dewasa dalam menggunakannya, Allah perintahkan kasih sedikit demi sedikit. Selanjutnya, seperti apa sih definisi harta yang berkah itu? Kita akan melihat terlebih dahulu hakikat dari harta yang sebenarnya. Kayak apa harta yang dimiliki oleh manusia? Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhir. Abdullah bin Sikhir suatu ketika pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca firman Allah di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. At-takatsur artinya berlomba-lomba banyaknya harta. Meskipun kata at-takatsur itu juga bisa bermakna merasa bangga dengan banyaknya penduduk. Jadi ada cerita ya. Ada dua orang dari dua suku yang berbeda. Terus satu sama lain itu saling membanggakan. Kemudian orang yang pertama bilang, di tempat kami itu nenek moyang kami jumlahnya banyak, penduduk kami banyak. Lihat kuburan kami luas. Lihat kuburan kami luas. Orang kedua juga bilang seperti itu. Oh, kuburan kami lebih luas lagi, karena yang mati lebih banyak. Makanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba membanggakan banyaknya jumlah penduduk membuat kalian lalai sampai kalian mengunjungi kuburan. Ada tafsir seperti itu. Jadi yang dimaksud at-takatsur di situ adalah berlomba merasa bangga dengan banyaknya penduduk. Dan untuk membuktikannya kunjung ke kuburan. Kalau kuburannya gede, luas, yang mati banyak, berarti penduduknya yang hidup lebih banyak. Tayyib. Namun yang lebih tepat at-takatsur di sini adalah berlomba menumpuk harta. Alhaakumut takatsur. Berlomba menumpuk harta telah membuat kalian lalai. Telah membuat kalian lupa. Lalai yang tertinggi adalah lalai terhadap kewajiban dia kepada Allah. Jadi banyak orang yang dia nggak mau nurut terhadap syariat. Dia diajarkan untuk meninggalkan yang haram, diberitahu mana batasan halal dan haram. Dia nggak mau, dia menolak untuk itu. Ini lalai yang paling tinggi tingkatannya. Dan banyak orang yang seperti itu ya. Sehingga dia pengen, saya kejar target, saya pengen ini, saya pengen ini. Kalau ini nggak saya ambil gimana? Apa-apa kok dikit-dikit dihukumi haram. Orang kok isinya kajiannya kalau nggak riba, gharar, haram, resign. Cuman seputar itu saja. Anda nggak takut kalau saya ngomong kayak gini? Ada sebagian orang yang takut kajian muamalah ya, karena dia merasa tidak aman ketika ikut kajian seperti ini, seolah-olah terus disalahin terus. Saya nggak kuat ya, panas telinganya. Begitu mendengar kajian tema riba, mendengar kajian tema harta haram, itu rasanya panas. Ya. Sampai saya pernah datang di salah satu daerah ya. Ustadz di daerah itu bilang ke saya, mohon maaf untuk kali ini di sini nggak boleh bahas riba. Masya Allah. Lah kenapa? Masyarakatnya belum siap. Siapnya kapan? Wallahu a'lam. Apa nunggu Dajjal keluar baru siap? Baik. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, kembali kepada hadis Abdullah bin Syihir tadi ya. Saat Rasulullah SAW membaca Alhaakumut takatsur, lalu beliau berhenti dan beliau bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku. Ini rumahku, ini propertiku, ini kendaraanku. Dia begitu bangga dengan apa yang dia miliki. Suka dipamerin, flexing dengan apapun yang dia punya.
Ini punyaku, ini hartaku. Sehingga kadang misalnya ya, kenalan sama orang. Saat kita belum tahu properti apa yang dimiliki oleh orang ini, kita kan biasa saja ya. Begitu dia saya tahu, dia itu yang punya hotel itu loh. Oh iya toh. Baru tahu ya mas kalau saya punya hotel. Ada nggak nilai lebih ketika orang nampak kalau di belakang dia ada banyak kekayaan? Ada. Dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih punya status sosial. Itulah karakter manusia. Dia selalu merasa bangga. Mali ini hartaku. Karena bagi dia dengan keberadaan harta yang demikian banyak membuat dia merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan itu umum. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahallaka mim malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Hakikat dari hartamu itu adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpen belum tentu itu hartamu. Jadi syariat kita membedakan antara memiliki dengan memanfaatkan. Sebatas memiliki belum tentu memanfaatkan. Kita kan banyak melihat ya, bahkan mungkin di tempat kita sendiri. Kita memiliki banyak sekali properti, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Misalnya baju yang nganggur, banyak nggak Pak? Banyak. Antara tumpuan baju di lemari dengan yang kita pakai banyak mana? Hah? Yang di lemari. Kita sudah kadang, saya punya celana kayak gini ya. Sudah lupa dia belinya kapan celana ini masuk lemari, padahal dia yang masukin sendiri. Loh kok saya punya baju kayak gini, saya punya kaos kayak gini. Sampai lupa dia punya pakaian tertentu karena saking lamanya nggak dipakai. Pernah ngalamin kayak gitu? Itu cuman kita tumpuk jamaah. Kita cuman ngumpulin, kita kumpulin dalam jumlah banyak, tapi kita tidak memanfaatkan. Belum lagi kalau sudah perabotan rumah, ya, gelas-gelas, piring, dan Masya Allah perabotan yang lainnya ditumpuk tapi terus dikoleksi gitu kan. Misalnya tahun ini belum habis dipakai semuanya, tahun depan sudah koleksi baru, ada baru lagi yang masuk, kayak gitu ya. Itulah pengaruh ketika seseorang hanya pintar ngumpulin tapi belum tentu dia bisa memanfaatkan. Kita demikian pintar untuk mengumpulkan, kita semangat untuk mengumpulkan, dan ketika melihat yang baru masih seneng lagi untuk beli. Bahkan mohon maaf Pak, yang biasanya megang HP terus nyekrol gini biasanya siapa Pak? Kok yang atas ketawa itu kenapa? Tertuduh atau gimana? Jadi dia cuman sambil nganggur ginian nyekrol, lihat marketplace, ketemu barang bagus, masukin keranjang. Lihat lagi, bagus, masukin keranjang, apalagi nemu masukin keranjang gitu kan. Berapa batas keranjangnya marketplace? Berapa? 99 plus itu plus berapa? Gak terhingga. Jadi kalau orang masukin 1000 pun bisa dia. Bisa, Masya Allah. Makanya keranjang ini penuh dengan barang. Kapan mau dibeli? Wallahu a'lam. Itu tolong dicek ya, keranjangnya istrinya itu, Masya Allah. Dan itu jadi hobi baru sekarang, Kang ya. Jadi mereka pinter masukin barang di dalam keranjang karena keranjangnya virtual. Jadi lihat yang menarik, masukin, lihat yang menarik, masukin, Masya Allah. Dan ini hobi menghabiskan banyak waktu. Dia punya hasrat, semoga nanti bisa terbeli. Bisa jadi sampai mati nggak kebeli. Maka Nabi SAW pernah buat sebuah gambar ya. Nabi SAW pernah buat gambar. Beliau buat bangun kotak, gambar kotak seperti ini.
Lalu beliau membuat sebuah garis lurus nembus kotak ini. Kemudian beliau membuat garis-garis di tengahnya kotak. Lalu beliau bersabda, hadzal insan, ini manusia. Wa hadza ajaluh muhitatun alaih, dan kotak ini adalah ajalnya yang meliputi dia. Jadi orang ini mau bergerak kemanapun, mau gerak maju, mau gerak nyerong kanan, nyerong kiri, pasti kebentur ajal. Nggak mungkin bisa nembus dari ajal. Beliau kasih garis lurus di sini nembus, satu titik di sini. Wahada amaluh, dan garis yang nembus ini adalah perjalanan hidupnya. Sementara titik di luar garis ini, di luar bangun ini adalah cita-citanya. Masya Allah. Sehingga manusia itu cita-citanya menembus batas. Sampai mati itu masih di sana cita-citanya, Pak. Keranjang yang demikian banyak isinya belum ada yang dibeli. Kalaupun dibeli paling sekian persen. Orangnya sudah mati. Masih punya harapan ini, masih pengen ini, pengen ini. Itulah karakter manusia. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, manusia senang ngumpulin mali-mali hartaku. Dia kumpulin, padahal dia sudah punya. Oh, tapi ini kan model baru, Pak. Taruh lagi. Kumpulin lagi, ini model baru loh Kang, taruh lagi. Kelihatannya dia melihat sesuatu itu menarik, akhirnya dia cuman ngumpulin. Karena orang lihat barang itu seneng gak Pak? Lihat barang seneng gak? Seneng Pak, walaupun gak beli Pak. Ada pameran ya Kang ya. Sing teko ora tuku, sing tuku ora teko. Gak paham ya Kang? Bahasa Sundanya apa itu? Teko itu artinya datang ya, tuku artinya beli. Yang datang nggak beli, karena dia cuma pengen lihat-lihat doang. Ya, lihat, mampir sini lihat-lihat, cuma lihat aja, lihat muter, sudah pulang. Masya Allah, kita seneng lihat barang. Makanya Nabi SAW ngasih kita arahan, bedakan antara memiliki dengan memanfaatkan. Terus harta yang sejatinya yang mana? Yang mana Pak? Yang dimanfaatkan, bukan yang dimiliki. Anda mungkin bisa ngumpulin dalam jumlah banyak, mengumpulkan dan memiliki dalam jumlah banyak, tapi belum tentu bisa memanfaatkan. Maka manusia yang paling berkah hartanya adalah orang yang hartanya paling termanfaatkan. Termanfaatkan itu bisa memberikan layanan untuk dirinya. Dia makan sampai habis, dia pakai sampai rusak. Ada nggak Pak orang yang terlalu sayang dengan hartanya sehingga mau pakai hartanya dia nggak mau? Punya motor cuman dilapin tiap hari, ditaruh di ruang tamu, ditulisi dilarang naik. Ini kan salah fungsi. Fungsi motor itu apa? Dinaiki. Ini malah motornya naik dia. Jadi ada banyak sekali orang yang kadang punya barang tertentu, mau dibawa keluar itu malu. Ini mobilnya dipakai, baru aja dicuci masa dipakai. Ini hujan, dimasukin ke garasi. Dia aja naik motor, mending orangnya yang kehujanan daripada. Ada juga yang punya tas branded Bang. Iya, dia apa ini biasanya? Ditaruh di lemari itu Pak. Padahal fungsi tas itu apa Pak? Untuk wadah. Ini enggak, tasnya diwadahi. Cuman ditaruh di lemari, sampai kapan tas itu akan keluar? Wallahu alam. Lah Anda ngumpulin kayak gini, jadinya enggak fungsi kan? Cuman disimpan. Maka Rasulullah SAW adalah lambang manusia yang paling efisien hartanya. Beliau dapat tapi seketika habis. Untuk dimanfaatkan pribadi, keluarganya ketika masih ada sisa, apa yang dilakukan Nabi SAW? Disedekahkan. Sehingga Rasulullah SAW bukan tipe orang yang suka ngumpulin. Berbeda dengan karakter manusia pada umumnya. Rasulullah SAW adalah orang yang demikian efisien dalam penggunaan harta.
Dan efisiensi harta apabila dia termanfaatkan semuanya, tidak cuma nganggur nggak dimanfaatkan. Kadang ada orang punya makanan ya, ini kok mahal ya, saya mau makan malu. Akhirnya cuma disimpan, basi. Begitu menjelang basi dimakan. Ada kayak gitu Pak? Lah kenapa kamu beli kalau itu mahal? Ya pengen sesekali beli. Terus cuman dia sayang ini kalau dimakan, aduh mahal banget kok dimakan langsung dah. Cuman disimpan, ya udah. Kualitasnya turun. Dan demikianlah karakter kenikmatan dunia. Allah memberikan batas yang demikian banyak. Karakter kenikmatan dunia itu banyak batasnya. Pertama, nikmat dunia sendiri nggak tahan lama. Nggak ada makanan yang nggak basi. Nggak ada daging yang bisa bertahan lama. Semuanya punya potensi basi. Bahkan barang-barang yang nggak basi dia bisa rusak. Maka dibatasi oleh Allah. Nggak ada kenikmatan dunia yang sifatnya bertahan lama. Dunianya memang belum kiamat, tapi isinya udah mulai kiamat satu-satu. Ini meja berapa lama umurnya? Dia bagian dari unsur dunia. Bisa bertahan 5 tahun Pak, atau 6 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Insyaallah. Oh angin. Ya. Baik, bismillah. Ini anak-anak mungkin bisa dijaga ya ketertibannya. Kembali fokus ke sini. Allah Subhanahu wa taala jadikan isi dunianya belum kiamat tapi isinya sudah berakhir satu demi satu secara bertahap. Sehingga ada bagian dunia di masa silam sekarang sudah enggak ada. Ada yang dipertahankan oleh Allah. Ada yang dulu jaya sekarang hancur. Beberapa bangunan bertahan seperti Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala jadikan bangunan ini bertahan lama. Meskipun bangunan yang lain dia tidak bertahan lama. Demikian pula manusianya sendiri ketika menikmatinya penuh dengan pantangan. Baik. Makanan apa yang paling Bapak sukai? Soto. AA paling suka soto ya. Baik. Dalam soto yang Anda konsumsi, ada nggak potensi bahaya di situ? Ada? Apa saja? Kolesterol. Ya. Terus apa lagi? Asam urat. Ada unsur apa yang kira-kira bisa berbahaya bagi badan? Sehingga kenikmatan yang kita punya, ketika kita menikmati berpotensi bahaya. Kemudian ditambah lagi kita dibatasi oleh Allah. Saat Bapak sakit misalnya, sakit gigi ya, ada soto yang paling enak, bisa ngerasain enak nggak? Tidak. Padahal itu baru 1 gigi Pak. Coba kalau yang lubang 10 gigi Pak, nggak bisa ngomong orang itu. Subhanallah. Belum lagi pantangan dalam diri kita. Ditambah lagi ketika harta itu haram dalam mendapatkannya, saat didapatkan takut, nyimpen takut, memakai takut. Betul ya? Sehingga harta hasil, misalnya ini harta bukan milik saya. Saat dia mendapatkannya ketakutan nggak? Ketakutan. Saat dia nyimpen, ketakutan. Saat dia memanfaatkan, ketakutan. Allah jadikan dia serba ketakutan ketika memanfaatkan harta. Mohon maaf, bapak-bapak, pernah nggak Anda merasa ketakutan ketika mau ngasih uang ke ibu? Ada? Hah? Takut ketahuan istri? Ada? Ada? Enggak? Ada misalnya, cuman nggak ngaku di sini. Atau misalnya Anda mau kasih uang ke saudara Anda, tapi takut ketahuan istri. Faktor ketakutan itu bukti bahasanya saya mau melakukan sesuatu yang itu milik saya sendiri. Kenapa ada seperti ini? Kalau ketakutan itu nyaman nggak? Nah, nyaman. Dan umum kadang suami seperti itu. Kadang mohon maaf ada suami yang pengen beli sesuatu tapi dia takut sama istrinya. Atau dia takut sama siapa. Padahal itu miliknya, duit itu miliknya, tapi saat dia mau memanfaatkan dia ketakutan. Istri juga sama. Dia dikasih uang sama suaminya. Ada sisa nih.
Saya mau kirim ke bapak, tapi takut nanti jangan-jangan dimarahi suami. Makanya pasangan suami istri yang saling menakut-nakuti. Bahasanya apa enaknya begitu? Saat Anda menikah, pada diri orang yang Anda nikahi punya potensi buruk. Sebagaimana dia juga punya potensi baik. Baik suami maupun istri. Terjadilah situasi semacam ini. Demikianlah cara Allah membatasi bagi hamba bahwa nikmat dunia itu tidak bisa dinikmati 100%. Allah tidak ridho ketika kenikmatan dunia bisa menyaingi surga. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Wa'lam anna ni'matad dunya masyubatun bil musibah. Sadari bahwa kenikmatan dunia itu bercampur dengan musibah. Kadang makan tertentu pedesan malah jadi diare, ya. Atau dia makan tertentu malah dia sakit. Atau dia saat menerima dia ketakutan, saat dia menggunakan dia ketakutan, dan seterusnya. Allah jadikan kenikmatan dunia selalu bercampur dengan musibah. Sudah? Agar orang ingat bahwa nikmat yang bisa dirasakan oleh hamba 100% hanya nikmat akhirat. Allah enggak ridho ketika nikmat dunia itu bisa menyaingi surga. Coba Bapak sebutkan contoh doanya Nabi Musa yang tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan. Boleh angkat tangan. Apa contoh? Ya, nah. Ingin melihat Allah. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkan kepadaku bagaimana caranya engkau bisa menghidupkan makhluk yang mati. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, apa kau tidak beriman? Apa kau belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mengatakan, enggak, saya beriman, tapi biar aku makin yakin. Permohonannya dikabulkan enggak? Dikabulkan. Sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, fakhudh arba'atan minat tayr. Silakan kamu ambil 4 burung. Kemudian dicaca-caca, dicampur-campur, kecuali kepalanya. Kepalanya dipegang oleh Ibrahim. Ada banyak versi para ahli tafsir yang menjelaskan burung apa, tapi itu nggak penting. Kemudian kepalanya yang dipegang oleh Ibrahim, dagingnya yang sudah dicampur tadi, termasuk bulu-bulunya dicampur semuanya, terus oleh Ibrahim ditaruh di 4 gunung. Ada yang mengatakan 7 gunung, karena dalam ayat itu yang dibatasi angkanya cuman burungnya, sementara gunungnya tidak disebutkan angkanya. Lalu Ibrahim diperintahkan, sekarang panggil mereka. Ya'tinaka sa'ya. Mereka datang kepadamu dengan cepat. Dan Ibrahim melihat daging kumpul dengan daging, bulu kumpul dengan bulu, darah kumpul dengan darah, menyatu jadi satu, kemudian datang mendekat tanpa kepala. Saat dikasih yang bukan kepalanya, nggak mau. Begitu dikasih yang kepalanya, nyambung, hidup lagi. Ditampakkan oleh Allah di hadapan Ibrahim. Karena melihat semacam ini bukan nikmat surga. Sehingga melihat bagaimana proses penciptaan, Allah tidak jadikan itu sebagai nikmat surga. Maka ketika Ibrahim minta seperti itu dikabulkan oleh Allah. Tapi saat Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini andur ilai. Ya Allah, aku ingin melihat engkau. Dan Musa meminta itu setelah Musa mendengar firman Allah. Kok bisa, Pak? Mendengar suara Allah langsung. Anda pernah mendengar firman Allah? Al-Quran firman Allah, tapi suaranya manusia yang membaca Quran. Nabi Musa mendengar langsung firman Allah. Allah berfirman, suara Allah didengar oleh Musa. Maka saat beliau mendengar suara Allah, beliau ingin melihat Allah. Ingin mendapatkan nikmat yang lebih tinggi. Setelah beliau mendengarkan suara Allah.
Namun Allah tidak kabulkan. Innaka lan tarani walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau tidak akan mampu untuk melihatku, tapi lihatlah ke arah gunung. Kalau gunung ini tetap berada di tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, hanya satu kilat. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan, sebagian ulama itu pakai isyarat hanya seujung jari. Allah tampakkan dirinya kepada gunung. Ja'alahu dakkan. Gunung itu meledak. Jadi gunung ini hilang. Dulu ada di zaman Musa, tapi hilang. Wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Musa jatuh tersungkur pingsan. Musa tidak kuat ketika melihat ke arah gunung yang meledak. Gunung melihat Allah nggak bisa. Baik. Nah, kenapa Allah tidak mengizinkan Musa ketika berdoa melihat dirinya? Karena ini puncak nikmat surga. Sehingga Allah nggak ridho ketika nikmat surga dikasihkan ke dunia. Maka tidak ada Pak manusia yang bisa menikmati hidup di dunia ini 100% itu tidak ada. Pasti ada sisi yang kurang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling efisien dalam masalah harta, karena beliau menyadari untuk bisa mendapatkan kenikmatan puncak adalah perjuangan menuju surga. Sehingga harta itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Ini saya offset yang jadinya kebanyakan. Masya Allah Ustaz. Udah jelas ya teman-teman apa itu tadi definisi dari harta yang berkah. Nah, pertanyaan Ustaz, ya kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Khadijah, dikala itu Khadijah pada saat itu banyak juga hartanya ya. Dan kita juga pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW beberapa bulan rumahnya itu tidak ngebul ya, tidak ada makanan gitu ya. Nah, gimana sih Rasulullah SAW memanfaatkan hartanya di saat beliau sedang banyak harta ataupun di waktu sempit, bagaimana dia memprioritaskan hartanya atau memanfaatkan hartanya pada saat itu? Nah, kalau Anda ditanya apa pekerjaan Nabi SAW? Apa pekerjaan Nabi SAW? Ya, berdagang. Berdagang. Rasulullah SAW berdagang. Kapan Nabi SAW berdagang? Sebelum jadi Nabi. Maka bukan pekerjaan Nabi, karena sebelum jadi Nabi ya. Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, beliau berdagang. Dan itu pekerjaan umumnya penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah, mereka tinggal di sebuah daerah yang tidak bisa ditanami Pak. Sehingga bebatuan Mekah itu tidak sebagaimana tanah Madinah. Maka penduduk Mekah untuk bisa mendapatkan sumber mata pendapatan, mata pencaharian itu dengan cara berdagang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ila fihim rihlatash syita'i wassayf. Mereka punya kebiasaan melakukan rihlah, perjalanan di musim dingin dan musim panas. Perjalanan ini dalam rangka apa? Dalam rangka berdagang. Sehingga masyarakat Arab, kota Mekah ketika itu untuk bisa memenuhi kebutuhannya ya berdagang. Datang ke Yaman ketika musim dingin untuk mendapatkan apa yang tidak ada di Mekah dan menjual apa yang ada di Mekah, balik lagi nanti ke Mekah menjual hasil dari Yaman. Saat musim panas ke Syam dan seterusnya. Dari situlah ekonomi Mekah bisa hidup. Tayyib. Nah, Rasulullah SAW melakukan aktivitas yang sama sebagaimana aktivitas masyarakatnya. Sebagaimana aktivitas masyarakatnya. Maka aktivitas beliau sebelum jadi Nabi itu secara zahir berkaitan dengan masalah muamalah sama dengan yang lain. Dan waktu itu yang paling banyak membantu Nabi SAW adalah Khadijah radhiyallahu anha setelah beliau menikah. Sehingga kenapa membuat Nabi SAW demikian jatuh cinta kepada Khadijah. Sampai Aisyah cemburu dengan Khadijah. Padahal sudah meninggal. Tidak ada wanita yang cemburu kepada mayit.
Orangnya sudah mati. Tapi karena saking sering disebut sampai Aisyah cemburu. Nabi SAW memberikan pembelaan kepada Khadijah. Dan beliau mengatakan salah satunya adalah wawasatni bimaliha hina mana'anin nas. Khadijah membantuku dengan hartanya ketika banyak orang yang tidak mau membantuku. Gak ada yang mau invest untuk dakwah Rasulullah SAW. Tidak ada yang mau bantu dakwah Nabi SAW. Ketika itu selain Khadijah. Maka kekayaan Khadijah itulah yang mendukung dakwah suaminya. Di awal sebelum beliau hijrah. Dah? Pasca Khadijah wafat, Nabi SAW kemudian hijrah sekian tahun setelah itu. Sumber pendapatan Rasulullah SAW berikutnya dialihkan oleh Allah kepada apa aja? Apa pendapatan beliau? Ya, ghanimah. Nabi SAW mendapatkan sumber untuk pencaharian beliau dari, maksud saya adalah nafkah beliau dari ghanimah. Untuk nafkah beliau dan keluarga beliau Allah berikan ghanimah. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat beliau pernah menyampaikan wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dan Allah jadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Dari situlah Rasulullah SAW mendapatkan tabungan, sumber pendapatan untuk nafkah beliau dan keluarganya. Baik, tapi karena ghanimah Pak, bisa Anda bayangkan namanya ghanimah kan, kadang banyak, kadang gak ada, kadang dikit. Sehingga ghanimahnya tidak ajak. Sampai pada titik tertentu ghanimah yang dimiliki oleh kaum muslimin itu berupa kebun, sehingga menghasilkan kurma yang sifatnya ajak terus menerus. Ghanimah negeri mana itu? Negeri mana? Negeri mana sih? Khaybar. Makanya sejak Khaybar ditaklukkan, Rasulullah SAW membuat pengumuman, siapapun yang mati punya utang tak lunasi utangnya. Itu sejak Khaybar ditaklukkan. Karena ketika beliau mendapatkan ghanimah Khaybar, beliau mendapatkan kebun kurma yang luas sekali. Dan dari hasil itu Rasulullah SAW gunakan untuk nutupi utang-utang kaum muslimin. Baik. Nah, karena demikian kondisi ghanimah, terkadang beliau dapat banyak, kemudian beliau kasih-kasihkan kepada orang lain. Maka wajar kalau kemudian di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW terkadang tidak bisa mendatangkan bahan makanan karena sudah nggak punya. Sehingga Aisyah pernah bercerita, inni la andurul hilal, thumma andurul hilal, thumma andurul hilal, muddata syahrain. Sudah terbit hilal, sampai terbit hilal berikutnya, sampai terbit hilal berikutnya, kurang lebih 2 bulan. Dapurnya Aisyah tidak ngepul. Kenapa nggak ngepul? Kalau orang zaman sekarang Pak, kenapa dapurnya nggak ngepul? Gas entek, gasnya habis. Aisyah radhiyallahu anha, kenapa dapurnya nggak ngepul? Nggak ada yang dimasak. Mau masak bahan apa? Nggak ada bahan. Sampai ulama tabi'in bertanya, wa ma ta'kulan? Terus yang Anda makan itu apa? Maka Aisyah menunjukkan apa yang dimakan? Al-aswadain, kurma dan air. Kuat nggak Pak kayak gitu Pak? Kuat? Nggak bosan makan kurma 2 bulan? Masya Allah. Jamaah umrah yang itikaf ya, yang cuma 10 hari suguhannya tiap hari, kalau nggak kurma, air zam-zam, sama itu roti ya, roti tamis atau apa, plus yogurt. Nggak kuat Pak. Itu cuma 10 hari nggak kuat. Sehingga kita kalau misalnya yang konsumsi kurma saja 10 hari mungkin kita nggak kuat. Jangankan cuma satu jenis makanan ya, yang kadang cuma 2 ragam saja, kita kadang merasa bosan, terus jajan di luar. Baik, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana testimoni beliau ketika berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian keterbatasan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekian bulan tidak ngepul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabar dalam posisi itu, dan beliau royal dalam posisi yang lain. Sehingga saat beliau punya banyak harta, beliau bagi-bagikan. Maka dulu ada banyak orang Badui
yang kalau melihat pasukan Nabi SAW berangkat mau perang, mereka itu ikut. Kenapa ikut? Karena mereka pingin dikasih ghanimah. Sampai dikenal Muhammad itu suka bagi-bagi harta. Ayo ikut. Sehingga dalam peperangan kadang ada orang Badui ikut. Karena bagi mereka pasukan Muhammad itu pasti menang. Dan Muhammad suka bagi-bagi harta. Berarti latar belakangnya apa? Jihad untuk nyari harta. Itu Badui, Pak. Badui dulu tuh kayak gitu. Karena Nabi SAW termasuk orang yang sangat royal. Dapat kambing 1 lembah kasihkan. Onta 100 ekor kasihkan. Subhanallah. Maka tidak ada manusia yang lebih royal dalam bersedekah melebihi Rasulullah SAW. Sifat kikir beliau 0. Sehingga sampai dikatakan karena Nabi SAW la yaruddu yadas sa'il. Nabi SAW tidak pernah menolak tangan orang yang meminta. Kalau ada orang yang minta, kasih. Sampai ada Badui yang pernah narik kain yang digelungkan Nabi SAW di leher beliau. Ketika ditarik sampai bekas ya. Sampai bekas. Dan Nabi SAW ketika melihat, oh ternyata si Badui. Beliau ketawa dan Badui itu pun ketawa. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Kemudian beliau dikasih. Badui ini dikasih. Rasulullah SAW tidak punya sifat pelit. Pelitnya beliau 0%. Nah, kita nggak mungkin bisa seperti itu ya. Baik. Dan di saat yang sama ketika beliau mengalami kesulitan, Nabi SAW sabar. Pulang dari masjid, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, "Al indakum min syai'?" Punya sarapan enggak? Jawab Aisyah apa? Jawab Aisyah apa? Enggak ada. Apa yang beliau lakukan? Tak puasa. Lelaki zaman sekarang pulang enggak ada sarapan. Kamu ngapain saja dari tadi? Tidur enggak masak. Orangnya datang mau sarapan enggak ada. Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi Nabi SAW, punya apa? Enggak ada. Idzan asum, kalau begitu saya tak puasa. Masya Allah. Dan ini bukti bahwa Rasulullah SAW sangat sabar walaupun dalam kondisi kesulitan. Nah, ini kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sekuatnya jamaah ya. Sampai. Nah, coba lihat nanti kalau ada yang merem ngantuk itu enaknya diapain? Sejauh ini semangat semua Ustaz. Hah? Semangat semua. Semangat semua. Insya Allah sampai 2:30 nanti mungkin 2:30 kita mulai tanya jawab Ustaz ya. Oke. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada sebuah istilah bahwa harta itu akan mengeluarkan karakter aslinya seseorang. Pada dasarnya, kalau pada dasarnya orang itu buruk dikasih harta, ya dia malah pakai foya-foya. Ada orang baik dikasih harta, sebagaimana kita ketahui sebaik-baik harta adalah di tangan orang soleh Ustaz ya. Lalu Ustaz, bagaimana sih hakikatnya dalam Islam pengaruh harta kepada manusia dari sisi buruk dan baiknya Ustaz? Rasulullah SAW pernah memuji sahabat Amr ibn As. Amr ibn As. Sahabat Amr ini pernah dijadikan panglima perang. Saya lupa perangnya, Datus Salasil atau apa ya. Lalu menang. Peperangan itu menang. Kemudian beliau mendapatkan ghanimah. Nah, kemudian ghanimah itu kan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah untuk Amr ibn As. Tapi sahabat Amr menolak. Enggak ya Rasulullah, kasihkan saja kepada yang lain. Kamu bawa, enggak. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh adalah harta yang dipegang oleh orang yang saleh. Harta yang saleh berarti cara mendapatkannya benar. Dia dapatkan harta itu dengan cara yang benar. Itulah harta yang saleh. Karena kita tahu kalau harta haram itu bukan harta yang saleh, tapi harta yang khabith. Harta yang menjijikkan. Ma'arrajulis saleh, dan sebaik-baik harta yang benar tadi, harta yang baik tadi adalah ketika dipegang oleh orang yang saleh. Hartanya saleh, orangnya saleh. Masya Allah. Jadi apa kira-kira? Akan jadi amal saleh. Demikian yang dialami oleh sahabat Amr ibn As. Baik. Nah selanjutnya jemaah. Pada waktu
sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menolak ghanimah, tapi dipaksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima. Akhirnya diterima oleh Amr. Dipujilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ghanimah itu sumber pendapatan terbaik menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkannya harus melalui apa? Jihad fisabilillah. Plus untuk bisa mendapatkannya dia melalui perjuangan yang sampai mengancam nyawa. Dan ini adalah harta yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menyampaikan wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Baik. Sehingga dalam hal ini ketika ada harta yang bisa mengubah hidup seseorang adalah harta yang baik di tangan orang yang baik. Itu akan membuat yang bersangkutan makin baik. Sebaliknya ketika harta itu buruk di tangan orang yang buruk akan bisa mengantarkan kepada pelakunya, akan mengantarkan pelakunya kepada kejahatan yang berbahaya. Baik. Ada sebuah hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Nah, ini sudah mulai blurred ini. Bisa di apa ya? Mulai merah ya, Masya Allah. Yang blurred yang minum dulu, Ustaz. Mau minum dulu. Yang ngisi atau yang diisi? Perlu dijok. Mulai merah karena kedinginan. Merah karena kedinginan kayaknya. Sampai mana tadi? Tadi Abu Kabsyah. Hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Nah, dicatat ya. Nabi SAW pernah bersabda, innamad dunya li arba'ina farin. Isi dunia itu hanya 4 tipe manusia. Dan beliau ketika menjelaskan 4 tipe ini, kombinasinya adalah antara harta dengan ilmu. Lalu beliau menyampaikan, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Manusia jenis pertama, orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk silaturahmi. Dan dia tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, hadza bi'a'lal manazil. Ini manusia yang tingkatannya paling tinggi. Ini manusia yang tingkatannya paling tinggi. Dia punya potensi dan dia manfaatkan potensi itu untuk kebaikan. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wala mala. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu tapi enggak punya harta. Wa huwa sadiqun niyah. Dan dia punya niat yang jujur. Fayaqul, akhirnya dia mengatakan, lau anna li mithla ma li fulanin la amiltu mithla ma amila fulan. Andaikan saya punya harta seperti yang dimiliki oleh si A itu, maka saya akan beramal seperti si A. Kata Rasulullah SAW, fahuma biniyatihi ajruhuma sawa. Dengan niat si B ini, pahalanya sama seperti si A. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wala ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta tapi enggak dikasih ilmu. Fayakhbitu fihi fi ma'siyatillah. Maka dia manfaatkan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. La yasilu bihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fi haqqah. Dia tidak gunakan untuk silaturahmi
dan dia tidak tahu apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kewajiban hartanya dia nggak ngerti. Kewajiban harta dia nggak ngerti. Kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Ini yang paling rendah tingkatannya. Kenapa disebut paling rendah? Punya potensi, tapi dia tidak memanfaatkan potensi itu untuk kebaikan. Begitu? Selanjutnya, yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu ilman wala mala. Yang keempat, orang yang dia tidak punya tidak diberi oleh Allah harta dan tidak punya ilmu. Fayaqul, kemudian dia menyampaikan niatnya, lau anna li mithla li fulanin la amiltu mithla ma amila fulan. Andaikan saya punya harta seperti si C, maka saya akan beramal seperti Pak C itu. Fahuma biniyatihi fawizruhuma sawa. Dengan niatnya itu dosanya sama. Baik. Ini contoh bagaimana peran harta bagi hidup. Sehingga Nabi SAW menyebutkan orang yang punya harta tapi tidak punya iman, tidak punya ilmu yang baik, tidak punya takwa, maka dia akan gunakan harta itu untuk apa? Maksiat. Disitulah keberadaan harta akan mengantarkan dirinya kepada kejahatan dan terwujud kejahatan itu karena dia punya fasilitas. Beda dengan orang keempat, pengen maksiat, nggak punya harta. Terwujud nggak maksiatnya? Tidak. Walaupun dosanya sama seperti yang pertama. Karena andaikan dia punya fasilitas, pasti dia sudah melakukannya. Namun karena Allah nggak ngasih fasilitas ke dia, sehingga dia tidak bisa melakukannya. Insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga kalau Anda bertanya, seperti apa sih potensi harta yang mengubah hidup itu? Ketika harta itu tidak ditunggangi oleh ilmu dan ditunggangi oleh ilmu. Saat harta ditunggangi ilmu, mengarahkan dia kepada ketaatan kepada Allah. Dipakai silaturahmi, tahu kewajiban hartanya dan kebalikannya. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, tadi kita sudah bicarakan tentang harta yang tadi ya Ustadz ya. Nah sekarang posisinya seandainya kita sudah alhamdulillah harta kita banyak, berkah. Tentunya kita harus punya ilmu bagaimana kita menyalurkan atau bagaimana cara kita memprioritaskan harta kita Ustadz. Dan ini insya Allah pertanyaan terakhir Ustadz. Jadi bagaimana cara kita memprioritaskan harta kita dan juga kiat-kiat nih bagi teman-teman yang punya harta banyak supaya tidak jatuh ke dalam fitnah harta tadi. Baik. Satu-satunya kewajiban harta yang menjadi rukun Islam apa Pak? Zakat. Zakat ya. Kalau saya tanya, rukun zakat itu apa saja Pak? Rukun zakat. Haul, nisab, terus apa? 8 asnaf. Kalau nggak ada budak gimana? Syarat zakat itu, rukun zakat itu apa? Ada nggak orang yang punya harta tapi nggak ngerti zakat? Muslim, royal tapi dia nggak ngerti zakat. Saya nemu beberapa. Sehingga dia nggak tahu bayar zakat itu kayak gimana sih, cara ngitungnya gimana, bingung dia. Ketika orang tidak tahu zakat, ngertinya oh zakat itu pokoknya 2,5% dari harta kamu, sampai rumah itu dihitung. Rumahnya berapa harganya? 100 M. 2,5% dari 100 M berarti berapa? 2,5 M. Dia harus zakat 2,5 M karena dia punya villa misalnya. Punya villa, punya hotel, nilainya 100 M. Dia melakukan seperti itu karena dia tidak tahu bagaimana cara ngitung zakat. Maka muslim wajib tahu bagaimana cara menghitung zakat. Kalau dia nggak tahu cara menghitung zakat, Anda lihat ya dari 4 tadi yang disampaikan Nabi SAW, yang tidak tahu cara menghitung zakat orang keberapa? Ketiga, punya harta tapi tidak punya ilmu, lalu dia habiskan hartanya untuk maksiat kepada Allah. Dan dia disebutkan tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Yang disebut oleh Nabi SAW bi akhbathil manazil, sebagai manusia tingkat yang paling rendah. Baik, oleh karena itu dalam hal ini prioritas yang harus dilakukan oleh seorang muslim berkaitan dengan masalah harta adalah prioritaskan yang wajib. Zakat itu yang utama. Sehingga konsekuensinya saya harus ngerti zakat. Kalau sudah ngerti,
maka jadikan itu sebagai acuan untuk perhitungan. Amal zakat, amal bulanan atau tahunan? Tahunan. Maka setiap tahun Anda beramal zakat, tahun lagi, tahun depan lagi zakat lagi, dan seterusnya. Baik. Kemudian prioritas berikutnya adalah memberikan nafkah bagi diri dan keluarga. Karena ini wajib. Dan Nabi SAW mengatakan, kalfa bil mari ithman ayyudayyi amayyakut. Cukuplah orang itu dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Ada orang yang rajin sedekah, tapi nafkah anak dan istri ditelantarkan. Gimana hukumnya? Dosa. Karena sedekah itu hukumnya anjuran, sedangkan nafkah hukumnya wajib. Maka saat memberi nafkah, Anda yakini saya sedang melakukan kewajiban. Keyakinan itu akan menambah pahala. Karena berarti yang Anda lakukan adalah al-imtithal, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya masalah efisiensi adalah Anda bisa memberikan harta itu untuk yang umurnya panjang. Umur panjang itu apa? Wakaf. Biar dia lebih bertahan sehingga saat saya mati, harta yang saya sumbang itu masih ada. Dan wakaf di masing-masing masjid berbeda-beda, sesuai dengan kondisinya, sehingga tidak harus disamakan. Saya Pak pengen wakaf mushaf Quran, mushaf di masjid banyak nggak kebaca. Anda kalau wakaf mushaf gimana? Ya sudah, cuman nganggur saja. Bapak bisa wakaf yang lain, tapi saya pengennya Quran. Kalau mau Quran maka cari masjid yang yang kekurangan Al-Quran. Kayaknya nggak nemu Pak, semuanya sisa-sisa Quran, karena jarang baca. Sehingga yang lebih penting adalah bukan memiliki Quran, tapi bagaimana bisa membaca Quran. Karena sekarang untuk dapat Quran mudah sekali. HP bisa, kemudian tanya orang bisa. Beda dengan dulu ya. Oleh karena itu dalam hal ini Anda wakafkan sebagian harta Anda, terutama untuk objek yang sifatnya tahan lama. Wallahu a'lam. Baik. Boleh berani langsung lewat mikrofon Anda? Nah, atau pakai ini juga bisa. Siap. Sambil mereka barangkali mau ya. break dulu. Buat teman-teman yang mungkin mau break dulu, atau mungkin kita manfaatin untuk bertanya Ustaz ya. Nah, untuk bertanya mungkin sekarang dipersilahkan buat bertanya. Silahkan langsung angkat tangan saja dulu, nanti habis itu kita baca yang di kertas. Silahkan yang paling dekat dulu aja ya. Di sebelah sini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Terima kasih. Berkaitan dengan harta yang mengubah segalanya. Saat ini saya sedang bermuamalah bersama teman, kerjasama Ustadz sifatnya. Awal kerjasama itu sudah sepakat untuk amanah Ustadz. Tapi qadarullah di tengah perjalanan beberapa kali kawan ana berkhianat dengan mengambil uang tanpa bilang, terus dengan memanipulasi proyek Ustadz. Saya sebagai sahabat, karena awalnya seorang sahabat Ustadz, selalu mengingatkan, dan ini bukan kejadian pertama kali Ustadz, karena beliau juga kebetulan sudah ngaji dan jadi penyelenggara kajian juga ya Ustadz, jadi saya nggak nyangka aja sih sebetulnya. Nah, saya minta saran Ustadz, dalam hati saya sudah memutuskan untuk memisahkan diri saja, tapi berkaitan karena akte perusahaan belum dilegalkan. Begitu juga dengan notaris. Saya berpendapat bahwa rezeki Allah yang mengatur. Kalaupun dia mau zalim lagi dengan tidak memberikan hak saya silakan saja sih Ustadz. Tapi ada beberapa sahabat yang menyarankan dilegalkan dulu agar haknya juga dapat gitu. Tapi jadi dia pengen masuk di akte perusahaan itu? Bukan. Aktenya saat ini atas nama dia. Justru akte atas nama dia. Itu, makanya secara kekuatan legal saya tidak ada kekuatan. Jadi beberapa ya secara hukum betul. Jadi beberapa sahabat menyarankan sabar dulu,
sampai bisa dilegalkan legalitasnya atau ada perjanjian di notaris. Tapi karena ini kejadian berulang dan saya seling ngobrol hati ke hati, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bersalah, bahkan minta maaf ke saya pun seperti hanya bahasa saja lah Ustadz. Saya mohon saran Ustadz, karena kan berkaitan dengan harta, saya ingin harta yang berkah juga. Sejauh ini sih ya cara mencari proyek kami sudah kami ambil dengan baik gitu. Dulu perusahaan ini memang belum bareng saya Ustadz, beliau masih sendiri. Sering berjalannya waktu berubah gitu, cara ngambil proyeknya gitu, semuanya berubah lah karena sama-sama ngaji, cuman masih nggak nyangka seperti itu. Saya mohon saran Ustaz, apakah saya tetap harus bertahan gitu dengan mengingatkan beliau, karena sudah berulang kali saya ingatkan, atau memang saya harus tinggalkan saja gitu Ustaz perusahaan ini gitu. Baik, Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah mulai lemes atau saya yang mulai lemes? Kita semangat lagi ya. Ada banyak sekali ya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dan itu beragam latar belakangnya. Maka cara kita dalam menyikapi juga perlu menyesuaikan. Jamaah begini Pak. Ada maksiat, kalau kita lihat maksiat diperintahkan apa? Ngubah kemaksiatan. Ini kaidah umum ya. Pelanggaran maksiat baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri dia sendiri atau terhadap kita, itu maksiat. Maka saat Anda misalnya ditipu oleh orang lain, Anda punya kewajiban mengingatkan dia. Bertakwalah kepada Allah, nipu itu enggak benar, dosa besar dan seterusnya. Sampai pada titik nanti kamu akan saya tagih di akhirat karena kamu penipu. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika kita ngalah, ya sudahlah, saya ngalah, saya tidak akan tuntut dunia dan akhirat, saya sudah ikhlaskan, 100 mengikhlaskan ini amal soleh. Dan Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'fu wa tuslihu bainan nas, fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kau memaafkan dan memperbaiki hubungan di antara masyarakat, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita kalau ingin diampuni oleh Allah, kita bisa memaafkan orang lain. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memotivasi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar, beliau sebagai ayahnya Aisyah radhiyallahu anha yang pernah dituduh apa Pak? Zina dengan siapa? Safwan bin Mu'attal. Ada salah satu di antara sepupunya Abu Bakar sendiri yang tinggal di kota Mekah, yang dulu tinggal di kota Mekah kemudian hijrah ke Madinah, itu dinafkahi oleh Abu Bakar. Dinafkahi oleh Abu Bakar dan ternyata sepupu beliau ini ikut menuduh Aisyah. Kira-kira gimana emosinya Abu Bakar? Ya, beliau marah. Sampai kemudian Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini saya tidak akan memberikan nafkah kepada orang ini. Namanya Mistah bin Utsatsah. Sepupunya Abu Bakar yang ikut menuduh Aisyah tadi namanya Mistah bin Utsatsah. Mulai hari ini saya tidak akan memberikan nafkah untuk Mistah. Tapi Masya Allah, Allah melarang Abu Bakar untuk itu dan disuruh untuk membatalkan. Abu Bakar bersumpah tidak akan ngasih ke Mistah karena selama ini nafkahnya Mistah itu Abu Bakar yang ngasih. Kok dia malah nuduh Aisyah, ikut-ikutan nuduh Aisyah? Maka Abu Bakar emosi dan bersumpah tidak akan ngasih ke Mistah. Tapi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wala ya'talil ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba. Hendaknya orang yang dia bersumpah padahal dia punya kelonggaran rizki, hendaknya yang bersumpah untuk tidak ngasih kepada kerabatnya, itu batalkan sumpahnya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kemudian di bagian akhir ayat Allah mengatakan, hendaknya dia memaafkan. Bukankah dia senang kalau kemudian Allah akan memaafkan dosanya? Maka sebagaimana kamu senang dosamu diampuni oleh Allah, maka maafkanlah temanmu. Kurang lebih seperti itu nasihat yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik,
Nah, selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran orang tadi ya. Setidaknya ada beberapa latar belakang. Yang pertama, ada orang yang dia melakukan perbuatan maksiat murni karena hawa nafsu. Jadi dia tahu ini salah, tapi hawa nafsunya yang muncul dominan, kemudian dia mengambil harta itu. Dan dia menyadari itu salah. Dia tidak berusaha untuk membenarkan. Maka orang seperti ini cukup dikasih peringatan dan Anda tidak perlu memberikan tindakan yang lebih karena dia sudah tahu. Cuman kita kasih peringatan, kamu kan sudah tahu ini haram, ini nggak boleh, kenapa tetap kamu ambil? Yang kedua, ada orang yang dia memang dari awal punya niat yang buruk. Sehingga dia sebenarnya tahu tapi sengaja dia lakukan dengan niat yang jahat. Misalnya mau bertindak jahat kepada orang lain. Ini tidak hanya sebatas diingatkan secara fisik, tapi juga bisa, atau tidak sebatas diingatkan dengan penjelasan, tapi juga perlu dengan fisik. Misalnya ya dia dipaksa sedikit, ditekan sedikit, biar nanti berubah, karena ini sudah menjadi karakter dia. Dan yang ketiga, ada yang dia berbuat maksiat karena dia masih punya syubhat. Nah ini yang berat. Kenapa dia masih punya syubhat? Dia merasa apa yang dia lakukan benar. Maka dia melakukan pembelaan diri. Saat melakukan pembelaan diri, dia berada di posisi saya nggak salah. Nah ini akan lebih rumit karena dia punya pembela. Maka pada posisi ketika dia punya pembelaan diri, Anda sadarkan dulu praktek kamu itu nggak benar. Pembelaan diri kamu itu salah. Sehingga dia semoga nanti bisa menerima ketika Bapak beritahu bahwa cara pembagian hasil yang benar bukan kayak gitu. Wallahu a'lam. Berikutnya ada yang lagi mau bertanya. Tapi kalau potensinya kesulitan untuk diubah Pak, sebaiknya saya sarankan daripada berlarut-larut Bapak jadi semakin sering sakit hati, mending dilepas. Siap, tafadhol. Habis yang ini Ustaz ya. So, silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bagaimana kalau ada seorang hamba dulu, habis itu dia itu mengumpulkan harta sebelum dia mendapat ilmu dan hidayah, dikumpulkan, kemudian setelah mendapat hidayah itu dia menjadi serba takut mencari harta gitu. Jadi kayak nanti kalau bisnis ini gimana nih, ntar ini bisnis ini gimana nih. Jadi kayak banyak pikiran gitu Ustaz. Itu wajarkah seorang hamba gitu Ustaz mempunyai hal yang demikian gitu, sehingga dia mungkin terlihat berlebihan mungkin ya, berhati-hati mencari harta gitu. Allah Ustaz. Ini kisah. Baik. Peringatan yang Allah turunkan kepada hambanya terkadang disikapi ekstrim ke kiri, terkadang disikapi ekstrim sebaliknya. Ada yang ketika mendapatkan peringatan tapi dia tetap melawan. Sehingga dia menganggap nggak usah digubris lah, nggak usah diperhatikan. Yang saya lakukan ini sudah benar. Dia merasa tidak ada dosa sama sekali di situ. Ini terlalu ekstrim ke kiri. Akhirnya peringatan itu nggak ada manfaatnya bagi dia. Yang kedua, ada orang yang modelnya ketika mendapatkan peringatan malah ketakutan. Sehingga saking takutnya sampai hidupnya terasa serba susah. Saya kalau melakukan kayak gini dosa enggak ya? Saya kalau melakukan seperti ini dosa enggak? Terus seperti itu. Tapi pada sampai tingkatan dia itu stres karena ketakutan tadi. Ketika sudah demikian keadaannya, dia sebenarnya lebih dijangkiti penyakit was-was. Nah, maka obatnya adalah yakinkan kepadanya halal haram itu memang ada aturannya. Kenali kamu batasannya dan jangan terlalu seperti ini. Terlalu takut, jangan-jangan nanti ada yang salah, terus haram semuanya. Padahal aslinya nggak ada masalah. Tapi dia sendiri takut ada yang salah. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia disadarkan dulu kamu bisa jadi terjangkiti was-was dan nggak boleh was-was seperti itu karena was-was itu bisikan setan. Lawan was-was itu sama dengan jihad melawan setan. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Bagaimana jika ada orang tua yang memberikan harta haram pada anaknya padahal diingatkan orang tuanya? Pertanyaannya, apakah mengingatkan orang tua itu terus-menerus atau cukup sekali saja? Dan yang kedua, apakah harta yang diberikan itu berpengaruh bagi anak walaupun anaknya tidak tahu? Yang pertama, kalau anaknya tahu, boleh nggak anak ini menerima harta dari orang tuanya sementara dia tahu pendapatannya haram? Para ulama memberikan rincian. Yang pertama, harta yang diberikan orang tua kepada anak dengan nilai hanya cukup untuk biaya hidup. Hanya cukup untuk biaya hidup. Yang seperti ini diperbolehkan. Sehingga dia tidak boleh ngambil lebih dari itu. Sebagai contoh ya, orang tua mendapatkan harta dengan cara yang haram sebanyak anggaplah 10 juta per bulan. Nah 10 juta per bulan ya. Baik. Lalu si A ini sebagai anaknya, dia tahu pendapatan orang tua saya itu haram. Beliau dapat 10 juta per bulan dan itu dari hasil haram. Sudah? Maka si anak ini ketika dinafkahi oleh orang tuanya, dia hanya boleh mengambil yang cukup untuk hidup. Ya, di Bandung satu orang untuk cukup hidup itu butuh biaya berapa mas? Misalnya di Dagu 5 juta. Jangan ngitung vilanya ya. Dia nggak punya villa. Misalnya bisa ngontrak di rumah mana gitu. 3 juta sebulan? 3 juta? Masa 3 juta? 100 ribu per hari berarti. Di Bandung 100 ribu per hari bisa hidup nggak Kang? Bisa ya? Bisa, Masya Allah. Di Jogja 20 ribu bisa hidup. Saya punya tetangga yang beliau beritahu kami ya, saya beli lauk itu tiap hari cuma 20 ribu. Itu untuk sehari bertiga. Karena anaknya satu. Suami istri anak satu. Nasinya ya nggak beli karena dia punya sawah sehingga saat panen masak nasi lauknya 20 ribu per hari. Untuk 3 orang. Masya Allah ini paling hemat ya. Baik. Kembali ke tadi ya. Andaikan pendapatan orang tuanya itu 10 juta dari yang haram tadi ya, maka si anak hanya berhak dapat berapa? 3 juta. Sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu nggak boleh. Pak, kalau saya nabung dari sisa-sisa pemberian bapak saya, nggak boleh. Karena Anda hanya boleh mengambil sesuai kebutuhan sebagai nafkah. Yang kedua, kalau dia ngambil lebih dari kebutuhan nafkah ya nggak boleh. Ya. Karena kalau dia ngambil seperti itu berarti dia mengambil harta haram dari orang tuanya, memanfaatkan dan mengkonsumsi harta haram dari orang tuanya. Wallahu a'lam. Satu lagi dari akhwat. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana status penghasilan saya sebagai fotografer dan editor di salah satu brand hijab syar'i yang masih memakai akhwat sebagai modelnya. Walaupun tampak disertai musik dan bagian wajah ditutupi atau di blur. Saya berniat resign, namun lingkungan kerja sangat memudahkan untuk ibadah wajib dan sunnah. Tempat kerja ikhwan dan akhwat dipisah, ada jadwal kajian rutin di kantor untuk karyawannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, memang kita sarankan ya bagi teman-teman yang jualan pakaian wanita itu sebaiknya gunakan manekin ya. Dan insya Allah untuk sebatas display manekin kan cukup ya. Cukup insya Allah ya. Baik. Sehingga kami sarankan sebaiknya Anda gunakan manekin. Sehingga Anda tidak perlu menyewa artis atau siapapun untuk kemudian mengiklankan produk Anda. Tapi dengan keberadaan manekin insya Allah sudah cukup. Bagaimana kalau kemudian di perusahaan itu menggunakan wanita? Tergantung posisi karyawan. Kalau karyawannya di posisi saya tidak bersinggungan dengan wanita ini, saya tidak bersinggungan dengan model ini yang difoto dan seterusnya, saya bersinggungan di tempat yang lain, insya Allah tidak masalah. Karena pertama produknya itu halal, cuman disajikan dengan cara yang bermasalah. Ada gambar wanita misalnya,
atau misalnya mengandung musik dan seterusnya. Sehingga karena penghasilannya halal, pendapatannya halal, maka insya Allah boleh dipertahankan. Namun yang mungkin perlu diluruskan adalah berkaitan bagaimana dia merekomendasikan wanita tadi untuk diambil gambarnya. Kalau dia di bagian fotografer ya nggak boleh, atau di bagian edit gambar nggak boleh. Tapi kalau dia di bagian yang lain, dalam arti tidak bersinggungan dengan ini, insya Allah masih ditoleransi. Wallahu a'lam. Ustaz, takut waktunya habis sebelum ini kita kuis buat bagi-bagi hadiah. Boleh, Tadi ada yang jawab tapi belum dapat hadiah. satu ya. Ya. Kemudian tadi sebelumnya Ada lagi yang tadi yang merasa menjawab pertanyaan. ya, Mbak Mas ya. Sisa 4 Ustaz. Baik. Ada tambah lagi pertanyaan? Kayaknya tadi ada pertanyaan pertama yang dia datang. Masya Allah. Panjang-panjang biasanya. Ini pendek Ustaz. Udah ya? Coba kamu. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah bank syariah mengandung riba? Jika mengandung, bagaimana ciri-cirinya? Siap, Ustaz. Bangun semua sedih. Masya Allah. To the point ya. Ya, kita mengendaki edukasi terkait anti riba itu tetap bertahan ya Pak. Kalau bisa seperti dulu, euforia tahun 2017, 18 ada banyak sekali komunitas anti riba. Di Bandung ada nggak? Yang paling terkenal apa dulu? X-Bank. X-Bank itu ada di banyak tempat ya. Di Jogja ada, bahkan mereka kayaknya bangun jaringan itu. Ada X-Bank chapter Jogja, chapter Bandung dan kota-kota yang lain. Ada juga masyarakat tanpa riba, pengusaha tanpa riba, bahkan ada notaris tanpa riba. Jadi banyak sekali orang-orang yang dulu anti riba. Nah sekarang kalau bisa seperti itu tetap dijaga, sehingga perang terhadap riba ini belum beres ya, belum selesai. Terus dilakukan sampai pada titik terakhir adalah ketika masyarakat kita sudah benci dengan riba dan menolak riba. Berikutnya, edukasi ini juga terkadang memberikan pengaruh kepada dunia keuangan. Lembaga keuangan walhamdulillah dulu di zaman-zaman 2017 dan seterusnya itu banyak sekali yang kemudian pengen secara sadar diri untuk mengubah akad. Meskipun itu terjadi pada beberapa cabang. Karena kalau mengubah kebijakan sampai pusat nampaknya mereka masih berat. Tapi di cabang-cabang itu kadang mereka sudah mau berubah. Di Jogja sendiri pernah ada kepala cabang yang menemui saya, kepala cabang Bank Syariah yang menemui saya, dan dia pengen melihat skema syar'i untuk transaksi jual beli rumah itu kayak gimana. Nah ternyata walhamdulillah memang bisa dilakukan. Jadi mulai dari yang paling kelas bawah dulu, yang kecil-kecil dulu ya. Nah sekarang saya nggak tahu perkembangannya. Cuman secara umum produk bank syariah itu ada dua, sebagaimana produk bank yang lainnya, lending dan funding. Yang lebih aman itu dalam posisi ketika bank menerima uang dari nasabah. Berarti produk apa itu? Bank menerima uang. Funding ya, funding. Kalau posisi Anda sebagai nasabah yang setor uang, Anda bisa milih produk wadiah, itu aman. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kalaupun ada potongan administrasi itu haknya bank. Dan kecil sekali, seingat saya cuma 2.000 atau berapa. Dan itu pun cukup jarang dia mengambil biaya administrasi 2.000. Maka kami sarankan Anda bisa gunakan bagian ini untuk menyimpan uang di bank syariah. Tapi untuk produk lending di mana uang datang dari bank, Anda sebagai penerima uang, nah ini saya belum bisa merekomendasikan, sebab yang kami tahu beberapa karyawan bank sendiri sudah mengakui praktek kita belum syar'i. Itu pengakuan mereka untuk terutama produk lending. Karena untuk produk lending nanti bank pasti akan minta margin.
Sementara akadnya akad utang. Ya. Bank masih belum berani untuk melakukan akad jual beli. Nah, kita harapkan semoga seperti bank syariah itu sudah mulai membuka diri untuk melakukan akad jual beli. Jadi kalau ada konsumen yang pesan, nasabah pesan, dia belikan dulu. Setelah dia beli, dia terima, baru dia jual ke nasabah secara kredit. Kalau bisa seperti itu bagus. Cuman kan selama ini bank tidak demikian. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaannya. Sebutkan hakikat dari harta. Tadi sudah dapat. Nah, silakan Bapak. Boleh berdiri? Diri. Ada mic-nya enggak? Hakikat harta ada 3. 1, yang kita makan sampai habis. 2, yang kita pakai sampai rusak. 3, apa yang kita sedekahkan sehingga sampai di akhirat. Masya Allah. Dapat? Oh, dapat ya. Saya tidak tahu isinya. Kalau nggak ada tak panitia. Insya Allah ada ya. Ada insya Allah. Kalau Bapak dikasih hadiah seperti ini, dari 3 pilihan tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Dimakan sampai habis. Amplop nggak bisa dimakan ya. Selanjutnya. Tadi kita menyebutkan bagaimana aktivitas ekonomi Nabi SAW bisa dijelaskan secara ringkas saja. Ini angkat tangan sana. Milih yang mana? Depan atau belakang? Belakang. Oh belakang. Baik. Silakan. Tadi kan sudah ya? Sudah dapat hadiah belum? Oh nanya sudah. Berpuasa, baik. Aktivitas ekonomi Nabi SAW. Beliau sebelum beliau menjadi nabi, beliau adalah pedagang. Saat beliau setelah menikah dengan Ibunda Khadijah, beliau mendapatkan dukungan dari Bunda Khadijah. Lalu setelah hijrah, maka pendapatan beliau dari ghanimah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Dapat hadiah ya. Nah. Voucher haji atau apa? Voucher umroh kayaknya Ustaz. Insya Allah. 2 lagi Ustaz ya? 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya. Tadi kita menyebutkan 4 tipe manusia terhadap harta. Masya Allah, ini yang angkatan duluan ya. Bismillah, yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan juga harta. Ini yang tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta namun diberikan ilmu. Yang ketiga, orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dan yang terakhir, orang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Yang paling parah yang ketiga, Ustaz, yang yang punya harta tapi tidak mempunyai ilmu. Ustaz, ibu-ibu minta ditanya. Masih ada, mungkin 2 pertanyaan. Oh baik, minta ditanya ya. Buat check out. Karena di keranjangnya masih banyak ya. Pertanyaan. Buat apa begitu yang bisa dia punya pendapat. Sampai beliau bayar zakat ke suaminya. Siapa nama wanita ini? Siapa nama suaminya? Yang akhwat susah Ustaz ya.
Ada mikrofon yang belum balik yang dari bapak-bapak? Yang mikrofon sudah dikembalikan ya? Udah. Cek. Oh, diantar ke atas. Ada yang angkat tangan di atas? Wah, berarti Bapak yang check out. Nggak jadi Ibu. Enggak ada yang angkat tangan, ibu-ibu? Bapak ada yang check out? Atas. Atas ada, bawah sini ada? Ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya bapak-bapak. Siapa wanita itu dan siapa nama suaminya? Siap. Zainab dan Ibnu Mas'ud. Masya Allah, barakallah fiik. Dapat hadiah. Bapak kasihkan ke istri atau untuk check out sendiri? Baik, ibu-ibu yang terakhir ya. Yang terakhir. Tadi kita menyebutkan bahwa harta disebut dengan al-khair. Sebutkan 2 dalil dari Al-Quran. Bismillah, surat Al-Adiyat dan kisah Nabi Sulaiman yang menunggangi kudanya. Surat Al-Adiyat dan kisah Nabi Sulaiman. Iya, yang lupa berzikir. Baik. Bagaimana kalimat di surat Al-Adiyat? Kalau surat Al-Adiyat kan insya Allah terjangkau ya. Wa innahu lihubbil khairi khairi lasyadid. Makna al-khair di situ apa? hartanya. Coba lihat. Kebaikan. Enggak, dia di terjemahan. Harta. Baik. Insyaallah nanti hadiahnya diambil dia. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa? Oh, ada 2 lagi Ustaz. 2 lagi. Masya Allah. 2 lagi. Baik. Di antara ibu-ibu yang tidak punya marketplace, yang tidak punya aplikasi marketplace di HP-nya, angkat. Dihapus dulu. Nanti buktikan ke panitia. Bagaimana cara Anda belanja ketika nggak punya? Nggak pernah belanja online? Ya? Oh, belum. Baik. Jadi setelah ini nanti bisa. Suaminya. Ya. Gantian dong. Ya. Yang terakhir. Tadi kita menyebutkan tentang potensi apapun di makhluk ini ya. Ada 3 jenis makhluk berkaitan dengan potensinya. Bisa disebutkan untuk ibu-ibu. Bapak mau sabar, jangan angkat tangan. Pertama yaitu memiliki kebaikan seluruhnya, yaitu di sini adalah yang kedua memiliki kebaikan dan keburukan, yaitu manusia bisa berupa kebaikan keburukan juga bisa berupa properti ataupun harta. Yang ketiga seluruhnya berupa keburukan, yaitu iblis. Baik. Maka suudzon kepada Nabi itu boleh nggak Pak? Hah? 100% nggak boleh.
Kalau suudzon kepada manusia ada yang boleh, ada yang tidak, tergantung suasana. Kalau suudzon kepada malaikat boleh enggak? Enggak boleh. Orang Syiah itu suudzon kepada malaikat sehingga mereka menganggap Jibril salah alamat ketika ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Cukup, Bang. Alhamdulillah ikhwan, tak terasa waktu sudah beres acaranya. Ustadz mau sedikit memberikan 5 menit nasihat saja terakhir supaya karena takutnya kita menunggu waktu yang lama lagi untuk Ustadz datang ke sini. Sebelum tidur Ustadz mungkin bisa kasih nasihat pendek saja sebagai penutup. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, semakin jauh dari zaman kenabian, di antara ciri berkaitan dengan masalah muamalah yang pernah disebutkan Rasulullah SAW, manusia semakin tidak peduli halal haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zamanun la yubali mar'u min, akan datang di mana dia mengambil harta apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, realitanya semakin nampak di masyarakat. Sudah merasakan itu belum? Di zaman kita sudah merasakan suasana fenomena yang disampaikan Nabi SAW, di mana orang nggak peduli gimana cara mereka ngambil harta, sudah hadir di depan mata. Maka saat Anda masih punya semangat untuk ingin ngerti, Pak, usaha saya ini boleh atau tidak, praktek transaksi kayak gini halal atau haram, berarti ini yang dikecualikan dari hadis itu. Karena Nabi SAW menceritakan umumnya yang terjadi di masyarakat. Jika Anda ternyata punya karakter yang berbeda, alhamdulillah yang tidak seperti ini. Cara yang pertahankan semangat untuk terus mencari tahu ini halal atau haram, ini atau tidak. Sebab zuhud yang wajib itu zuhud terhadap haram. Kalau sampai zuhud terhadap yang haram saja dia nggak bisa, apalagi zuhud untuk urusan dunia. Maka saat Anda selalu punya keinginan untuk tahu usaha saya ini boleh atau tidak, halal atau haram, kemudian setelah Anda yakin halal, lanjut, insya Allah semoga kita termasuk di antara orang yang dikecualikan, bukan bagian dari umumnya karakter yang dimiliki. Wallahu alam, demikian yang bisa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwan, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini kita juga bisa sampaikan kepada keluarga, teman-teman. Fi amanillah, semoga kalian semua sampai di rumah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.